Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya Tengku Ruk Channel. Untuk kali ini saya tertarik yang mana ini fakta merupakan fakta yang saya rasa harus saya kongsi kepada kalian dan juga harus kita amati agar kita dapat membuka sedikit minda kita kepada yang masih belum tahu lagi tentang fakta yang sebenar. Jadi kalau suatu ketika dulu masih lagi belum aktif ataupun belum lagi banyak yang menggunakan media sosial ini, mungkin kita hanya dikuasai oleh media-media asing ataupun yang menguasai media, yaitu global elite ataupun penguasa media-media yang besar terutamanya dari Uni Eropa ataupun negara-negara yang berkepentingan lah. Jadi media ini asalnya dia membawa satu-satu berita. Jadi kalau dulu kita tidak ada media sosial seperti Facebook ataupun TikTok ataupun WhatsApp jadi kita hanya mendapat berita tersebut hanya satu pihak saja. Kalau dia jelekkan satu tempat itu, maka kita pun akan didoktrin ataupun pemikiran kita merasakan itu merupakan berita yang betul rupa-rupanya. Inilah peranan media suatu ketika dulu yang mana kita tidak dapat berita yang betul-betul tepat karena media itu dipegang oleh satu pihak saja. Tetapi saat ini tidak ada lagi perkara yang diselindungi tidak ada lagi perkara yang kita dimanipulasi karena semua orang bebas untuk menyiarkan ataupun sharing perkara-perkara apa yang dia ingini. Jadi saya tertarik dengan situasi ataupun keadaan di Indonesia yang mana suatu ketika dulu ini perlu di take note suatu ketika dulu yang mana media mengatakan bahwa Indonesia adalah negara miskin. Itu yang sampai viral dan ini juga salah satu punca yang mana pertelingkahan sesama negara tetangga. Tetapi itu suatu ketika dulu sebab hanya menerima satu pihak saja berita itu. Tetapi saat ini kita terus boleh melihat apa sebenarnya yang telah berlaku. Bila ada satu media yang kita rasa kurang sahih, maka kita boleh cari fakta-fakta yang lain dan di situ kita akan dapat jawaban. Jadi semoga dengan video ini dapat membuka minda kita karena di sini akan terjawab beberapa soalan dan juga pertanyaan yang menjadi belenggu mungkin di dalam benak pemikiran kita. Jadi apa yang saya mau react pada kali ini berkaitan dengan negara paling banyak orang kaya di ASEAN, itulah Indonesia. Guys, negara paling banyak orang kaya di ASEAN itulah Indonesia. Kenapa dikatakan begitu? Terjawab di dalam video ini. Sebentar lagi kita akan dengar dan juga kita akan ambil perkara-perkara yang boleh kita jadikan dia sebagai satu tambahan maklumat terhadap kita. Jadi saya suka membuat react seumpama ini karena dia dapat membuka minda dan juga dapat kita membezakan mana yang baik, mana yang buruk dan mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Jadi ini mungkin jarang orang jumpa ataupun jarang orang ketahui. Jadi di sini sekurang-kurangnya kita dapat membezakan perkara-perkara yang baik dan juga yang tidak baik. Jadi yang mana dikatakan di sini orang yang paling banyak orang kaya ataupun negara paling banyak orang kaya di ASEAN di Indonesia. Kenapa Indonesia? Jadi jawabannya ada dalam video ini. Kita saksikan klip video ini bersama-sama. Jom. Hai teman-teman semuanya. Banyak tenaga kerja kita yang pergi ke luar negeri. Lantas, seberapa miskin kita ini sebenarnya? Apa sebenarnya potensi yang kita miliki? Ini negara Indonesia. Negara miskin kita ini diramal oleh lembaga internasional seperti ASEAN Development Bank dan PricewaterhouseCoopers sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Tengok tuh. Menurut data Indonesia ID, pada akhir Desember 2022, jumlah keseluruhan TKI yang bekerja di luar negeri sebesar 3,37 juta orang atau sekitar 1,3%
hingga 1,4% dari jumlah penduduk 1% kita. saja ya. Sedangkan menurut Kementerian Sumber Daya Manusia KSM Malaysia, Visi Fakumar, ada sekitar 1.860.000 rakyat Malaysia yang bekerja di luar negeri, di mana angka itu menunjukkan lebih dari 5% penduduk Malaysia yang berjumlah 33,4 juta dan 1.130.000 dari jumlah itu berada di Singapura saat ini. Itu dia punya. Dari sini Bagaimana kita bisa melihat teman-teman, hanya jumlah mengetahui persen mengikut jumlah penduduk. Jadi kalau ditengok di sini, Indonesia hanya 1,2% hingga 1,5% saja penduduk Indonesia itu yang bekerja di luar negara. Jadi kalau dibandingkan di sini dengan Malaysia 5%. Jadi bermakna kalau ikut daripada jumlah penduduk itu, persen sangat rendah pada Indonesia, walaupun kita melihat jumlah penduduk itu sangat ramai ya, 300 juta jiwa. Jadi itu yang mengikut jumlah penduduk itu. Nah, jadi kalau 1% bermakna berapa orang saja yang keluar negara untuk bekerja. Jadi ini satu yang membuka minda lah bila melihat gini tentang penduduk yang mempunyai jumlah penduduk yang ramai ataupun negara yang mempunyai penduduk yang ramai dan juga negara yang mempunyai jumlah penduduk yang sedikit. Tapi dari segi persennya itu begitu dia punya pengiraan. Nah, jadi itu yang saya rasa suka untuk melihat gitu, dan di sini ada jawaban yang terjawab selama ini menjadi persoalan. Mari kita lanjut. Karena penduduk kita saja yang besar, sehingga secara visibilitas itu terlihat sangat betul besar. lah kan? Padahal jika dilihat secara apple to apple, kalian tahu sendiri tuh jawabannya. Jadi begini bro, teman-teman semua. Dalam metode penelitian akademik, setiap data yang dikumpulkan itu pasti ada namanya kurva belt, di mana titik itulah yang sangat mempengaruhi hasil yang sesungguhnya. Menurut Bank Dunia, pengelompokan masyarakat itu berdasarkan pengeluaran dan pendapatan untuk di Indonesia dan tinggal di Indonesia. Kelompok yang paling atas ada sekitar 3,1 juta atau 1,2%. Ini kelompok paling atas. Golongan ini adalah golongan orang yang kaya, seperti para pengusaha dan konglomerasi. Pastinya jika artis nih ya, kurang lebih seperti Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, Inul, Agnes Mo dan lain-lain. Itu 3,1. Meski jumlah itu hanya 1,2% teman-teman, namun secara kuantitas itu lebih dari 60% jumlah penduduk Singapura. Jika jumlah orang kaya Indonesia jika dibandingkan dengan Singapura, melebihi jumlah penduduk Singapura, guys. Kalian pikir Raffi Ahmad itu kaya? Sebenarnya Indonesia memiliki 3 juta lebih orang kaya seperti Raffi Ahmad di Indonesia, bro. Karena mereka tidak mengekspos diri saja. Kelompok yang kedua yaitu kelompok menengah. Jumlahnya sekitar 53,6 juta atau sekitar 20,5%. Golongan ini adalah pekerja swasta profesional, contohnya seperti manajer, IT developer, data analis, dan lain-lain. Ada juga seperti PNS, ASN, Polri yang golongan tertentu. Juga ada dokter dan para pengusaha kelas menengah. 53 juta ya, 53,6 juta yang menuju kelas menengah, di mana di sini ada sekitar 114,7 juta orang atau sekitar 44%. Kelompok ini seperti kelompok para buruh, karyawan swasta yang gajinya masih di bawah 6 juta. Kelompok yang keempat adalah kelompok yang rentan. Di sini jumlahnya sekitar 61,6 juta atau sekitar 23,6%. Ini hampir mirip seperti kelas menengah, namun gajinya rata-rata masih UMR atau sekitar 3 jutaan. Yang terakhir adalah golongan miskin, yaitu sekitar 28 juta atau 10,7%. Dan di sini kurva beltnya ada di kelas menuju menengah sebanyak 114,7 juta orang. Semua penilaian harusnya dari sini seperti kreativitas, skill, inovasi, pendapatan, pendidikan, kesejahteraan,
Semuanya itu ditarik dari sini, teman-teman. Oh, baru Jika saya berbicara paham. potensi, kalian bisa Wih, bayangkan ramai. tuh, Memang jumlah ramai sebanyak penduduk itu. Indonesia. Kira-kira nih, berapa banyak uang sih yang bisa dihasilkan atau bisa dikumpulkan? Katakanlah kita ambil rata-rata lah 3 juta. Kemudian pendapatannya dikali sekitar 114,7 juta. Apa nggak sekitar 345 triliun tuh? Atau sekitar 227 miliar US dollar. Jadi, untuk setara dengan pendapatan Singapura yang PDB-nya 466 miliar US dollar per tahun, kita hanya butuh waktu sekitar 2 bulan saja. Dan itu hanya dari kelas menuju menengah Kelas saja. menuju menengah sejak boleh Sedangkan untuk menyamai. Malaysia yang PDB-nya sekitar 469,62 miliar US dollar, ya kurang lebih sama bro, sekitar 2 bulan juga. Wow. Sekarang teman-teman paham kan betapa besar kekuatan negara kita sebenarnya. Betul lah Makanya, guys. Bila ditengok perbandingan begitu, baru kita dapat angka-angka itu ya. Dan di situ baru kita dapat menilai satu kekuatan ekonomi sesebuah negara itu. Wow, Indonesia mantap ya. jangan heran jika Asian Development Bank dan PricewaterhouseCoopers memprediksi perekonomian Indonesia berada di peringkat keempat terbesar Wow, di dunia, 4. di bawah Amerika langsung pada tahun 2030. Oh. Sebagai gambarannya, betapa berpengaruhnya nih. Kita ngambil contoh nggak usah terlalu jauh lah, kalangan ASEAN saja. ASEAN. Meski PDB per kapita kita masih rendah dibandingkan Singapura, Brunei, Thailand, dan Malaysia, namun yang saya bahas saat ini adalah kekuatan negara, bukan per kapita Oh, bro. kekuatan negara, Mau betul. dipahami ya. Jadi kalau masih ngotot per kapita, lihat jumlah kelas menengah atas kita. Di situ ada sekitar 56,7 juta Woi, orang. ini Di situ 53 juta. Woi, mengalahkan negara-negara, ada beberapa negara di ASEAN ini guys. Ini jumlah penduduk ini sejak dalam kelas di sini. Ini 3,1 juta yang memang kelas pertama lah. Ini kelas kedua. Jadi ini jumlah yang cukup ramai ya. Orang kaya di Indonesia nih. Wow. itu semuanya orang kaya loh. Jumlah itu hampir 2 kali lipat seluruh penduduk Malaysia Betul bro. lah guys. Apalagi dibandingkan dengan Singapura, jumlah orang kaya di Indonesia itu 11 kali lipat bro dari seluruh penduduk Singapura yang hanya sekitar 5 jutaan. Iyalah. Jadi kalau ada yang masih belum puas nih, lihat saja apa yang telah dirilis oleh Forbes. Tahu Forbes kan mengenai daftar orang kaya di Indonesia ASEAN pada tahun 2023. 50 Di antara 8 orang, 3 teratas itu orang Indonesia Wow, bro. 3 teratas Ada ya. Lau Tuk Wong, ada Budi Hartono, dan Michael Hartono, dan baru tuh urutan keempat ada orang Singapura. Jadi lucu kalau ada orang yang menggonggong nih kalau Indonesia itu negara miskin hanya berdasarkan TKI yang pergi ke luar negeri. Di samping itu, Indonesia saat ini adalah tujuan investasi asing yang kedua setelah Singapura bro di ASEAN. Oh. Dalam hal ini kita memang jelas kalah dengan Singapura karena memang mereka negara yang fokus bergerak pada sektor jasa dan keuangan, di mana investasi asing pasti cenderung lebih deras keluar masuk ke negara mereka. Dan tentu, investasi asing yang masuk ke Indonesia ini tak lepas dari populasi produktif yang besar, atau kata lain bonus demografi lah. Mengutip dari katadata.co.id, ada sekitar 190,83 juta jiwa usia produktif di Indonesia. Maka dari itu, yang dikejar pemerintah itu merupakan investasi langsung, bukan hanya sekedar investasi saham, obligasi, atau aset lain melalui pasar keuangan yang bisa keluar masuk kapan saja. Alasannya karena investasi langsung ini yang akan menyerap tenaga kerja yang banyak seperti pembangunan pabrik, kereta cepat, hotel, bandara, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Di samping asing menggelontorkan uangnya di Indonesia, juga ada nilai plusnya yakni menyerap tenaga kerja. Kita jangan lupa bro, demografi jugalah yang telah mengantarkan Cina dalam kondisi saat ini. Pada tahun 1970, terdapat banyak sekali usia produktif di Cina. Meski menciptakan persaingan yang semakin ketat, namun justru ini bro yang akan menumbuhkan kreativitas, karena secara naluri manusia nih, dirinya akan lebih condong mendorong lebih kreatif supaya dapat bersaing. Dan ini juga salah satu faktor Cina hingga ke titik saat ini bro. Makanya jangan heran
Jika kalian melihat produk-produk di toko-toko online seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, di situ ada produk-produk Cina yang unik-unik yang belum pernah terfikirkan sebelumnya. Paham. Disitulah bro yang saya maksud, dampak dari persaingan yang ketat akan menciptakan kreativitas yang lebih. Selain itu, ada sekitar 9,32 juta orang ini ramai pada tahun mahasiswa 2022 yang masih di bangku kuliah. Dan ada sekitar 5,17 juta orang di jenjang sekolah menengah atas ramai atau ya. SMA, di mana dalam 7 hingga 8 tahun lagi usia mereka masih sekitar 24 hingga 29 atau 30 Ini lah generasi yang akan paling tua, datang nanti. di mana pada saat itu mereka sudah siap bersaing di tingkat profesional. Semua ini akan sangat berarti bagi yang paham bro. Perlu diketahui teman-teman, Indonesia saat ini dipimpin oleh generasi tahun 1980-an. Yah, presiden kita saat ini nih, beliau adalah generasi ke-80-an. Di mana saat itu, jangankan orang terpelajar ya, jumlah SMA dan kampus saja itu bisa dihitung teman-teman dengan jari. Maka jangan heran nih, generasi pada saat itu banyak yang masih lulusan SMP, SD, bahkan tidak tamat SD. Banyak kan? Mohon maaf nih, bahkan mungkin salah satu dari orang tua kalian yang melihat video ini. Namun meski demikian bro, karena persaingan yang ketat dan secara naluri terbentuk, mereka lah yang telah mengantarkan kita hingga ke titik saat ini. Bisa bayangkan, saat ini Indonesia mempunyai 4.231 perguruan tinggi di Indonesia. Maka dari itu, bukan hal yang mustahil, kreativitas warga Indonesia akan jauh lebih berkembang dalam 7 hingga 8 tahun mendatang bro. Dan tentunya akan mendorong ekonomi Indonesia semakin baik. Maka jangan heran nih, pemerintah menargetkan 2045 emas. Itu bukanlah omong kosong bro. 2045 Bahkan ya. itu bisa dibilang waktu yang paling lama dibutuhkan Indonesia untuk mencapai masa kemasannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi inilah seumpama inilah info yang betul-betul memberi edukasi dan juga membuka minda ya, berkaitan dengan suasana dan juga situasi negara Indonesia. Kalau dikatakan 2045 Indonesia adalah penguasa ekonomi nomor 4 ya, 4 terbesar dunia. Jadi apabila melihat dan mendengar fakta-fakta yang dihujakan sebentar tadi berkaitan dengan jumlah penduduk Indonesia yang cukup ramai jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga Indonesia, memang Indonesia akan memonopoli dari segi kekayaan tersebut ya. Sebab kalau dibandingkan juga sejak jumlah orang kaya di Indonesia itu dia sudah melebihi ya jumlah penduduk Malaysia, Singapura, Brunei dan juga negara ASEAN lah. Jadi Indonesia dia punya jumlah orang kaya cukup ramai di ASEAN. Memang betul lah apa yang dikatakan ini, negara paling banyak orang kaya di ASEAN adalah Indonesia. Sebab jumlah penduduknya itu. Dan apabila melihat pekerja-pekerja Indonesia yang bekerja di luar negara, walaupun nilainya juta, tetapi dari segi persen amat sedikit ya jumlahnya itu yang mewakili negaranya itu untuk bekerja di luar negara. Memang cukup sedikit. Bayangkan tadi sekiranya dibandingkan tadi 1% saja berbanding dengan Malaysia 5%. Jadi itu akan menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia itu berpengaruh penting juga ya untuk ekonomi Indonesia itu. Dan dari segi persaingan dengan jumlah penduduk yang ramai begitu, kelebihannya dari segi kreativitas orang-orang Indonesia itu, dari segi mereka punya kemahiran. Jadi jika dibandingkan dengan jumlah tadi graduan ataupun lepasan universitas itu cukup ramai, jadi akan berpeluang untuk mewujudkan orang-orang yang pintar di masa akan datang, seperti mana yang dikatakan dengan negara China tadi itu. Jadi persaingan-persaingan itu akan menghasilkan kreativitas yang lebih kreatif dan lebih menarik lagi. Jadi Indonesia akan menuju ke arah itu. Jadi pantas saja ya Indonesia dijangkakan menjadi negara yang terkuat dari segi ekonomi jika dibandingkan dengan purata gaji tadi itu. Dengan jumlah penduduk Indonesia itu, dia sudah dalam tempo 2 bulan saja sudah menguasai ekonomi
Singapura dan juga Malaysia begitu ya, jika menggunakan tadi yang 2 bulan itu. Jadi ini menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekuatan ekonomi yang sangat kuat, dan inilah peranan media sebenarnya saat ini. Apabila kita bebas menggunakan media ataupun bebas berkongsi apa-apa yang maklumat di negara-negara kita ya, maka info seumpama ini akan kita jumpa. Berbanding dengan dulu, kita akan dikuasai oleh satu media saja, jadi kita tidak tahu mana yang berita sahih ataupun tidak. Jadi ternyata saat ini kita boleh nampak transparan ya, tidak ada halangan lagi. Dan di sini semoga dia dapat memberi edukasi dan juga dapat membuka minda kita. Dan mungkin ada juga lah sekelompok orang-orang yang masih lagi belum terbuka minda. Jadi semoga dengan video ini dapatlah membuka minda kita semua kepada penonton-penonton khususnya Tengku Ruk Channel. Jadi apapun, Indonesia memang satu negara yang cukup besar, cukup kaya, dan juga dari segi dia punya jumlah penduduk itu mempengaruhi kekuatan ekonomi negara Indonesia. Jadi info ini amat menarik dan amat bermanfaat serta membuka minda saya untuk terus mengenali Indonesia lebih dalam lagi. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian tentang perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Sampai jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.